Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 621, Niat Buruk Apa yang Dimiliki Bun. Suara Bun tidak nyaring, tapi dingin dan tidak dewasa. Namun dia berbicara dengan cukup jelas sehingga kebanyakan orang dapat mendengar apa yang dia katakan. Yun Ran juga melihat dari buku catatannya. Dia berkedip dan menatap anak laki-laki kecil yang tidak bahagia di sampingnya. Murid dari Sekte Tabib Ajaib awalnya datang untuk memprovokasi mereka, tapi dia tidak menyangka akan ditekan oleh aura pak kecil itu lagi. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata dengan lantang, "Anak kecil, apa maksudmu dengan itu? Ini adalah pil obat spirit grade. Buka matamu dan perhatikan baik-baik." Petik 2. Yun Ran juga melirik pil itu. Apakah itu tingkat roh? Namun, berdasarkan pengalamannya, dia seharusnya bisa melihat ki spiritual pada pil spiritual apapun. Namun, tidak ada ki spiritual pada pil spiritual seukuran ibu jari di depannya. Ternyata penilaian Bun benar. Pil ini telah lama kehilangan khasiat obat dari pil tingkat roh. Yun Ran tersenyum dan berdiri. Dia melirik ke beberapa alkemis yang menjadi juri dan berkata dengan malas, "Kalian berkumpul dan memilih begitu lama. Apakah kamu hanya memilih pil yang tidak berguna?" Melihat ibunya mempunyai pemikiran yang sama dengannya, alis kecil Bun mengendur. Dia dengan patuh pindah ke sisi Yun Ran dan memanggil ibunya dengan lembut. Dia melihat semua orang yang hadir setuju bahwa pil obat ini bagus dan bahkan meragukan penilaiannya. Ya, Yun Ran menggosokkan telapak tangannya ke bagian atas kepalanya. Jarang sekali Bunnya bersikap manis padanya. Para hakim itu telah ditampar mukanya olehnya di depan umum, jadi tentu saja mereka tidak akan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam penilaian mereka. Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib adalah orang pertama yang berbicara. "Ini, pil revitalisasi hebat tingkat roh adalah harta khas Sekte Dokter Ajaib kami. Bagaimana kami bisa membiarkan gadis kecil sepertimu mengutarakan omong kosong dan merusak reputasi Sekte Dokter Ajaib kami?" Yun Ran mencibir padanya. "Apakah Anda membutuhkan orang lain untuk merusak reputasi Sekte Dokter Ajaib Anda? Jika Anda tidak mampu bermain, jangan bermain. Tidak apa-apa jika Anda menggunakan sesuatu dari ratusan tahun yang lalu untuk berkompetisi, tapi bisakah Anda mengeluarkan sesuatu yang berhasil? Pil tak berguna ini sudah berjamur. Jika Anda memberikannya kepada seekor anjing, ia bahkan tidak akan memakannya. Beraninya kamu mengeluarkannya untuk bersaing." Para hakim dan alkemis lainnya saling memandang. Menumbuhkan jamur. Bisakah pil tingkat roh ini menjadi berjamur? Hal utama adalah mereka belum pernah melihat pil spiritual sebelumnya. Mereka berpikir bahwa Sekte Tabib Ajaib pasti akan memperlakukan harta sebesar itu dengan baik. Bagaimana mereka bisa membiarkan pil ini berjamur? Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib memiliki ekspresi jelek di wajahnya ketika dia melihat diskusi di aula. Dia menegakkan lehernya dan berkata, "Jika Anda tidak dapat mengambil pil yang lebih baik untuk bersaing, kalah saja. Tidak perlu mencari alasan lain." Yun Ran kaget dengan ketebalan kulitnya. Dia tersenyum dan hendak mengeluarkan pilnya ketika Bun menghentikannya. "Ibu, aku akan mengambil milikku dulu. Lalu kamu bisa menunjukkan milikmu." Bun tahu bahwa pil yang dimurnikannya tidak bisa dibandingkan dengan pil yang dimurnikan ibunya dengan kuali mistik Nong Xuan, tapi itu tidak masalah. Dia sangat senang ibunya akan menang pada akhirnya. Yun Ran melakukan apa yang dikatakan Bunnya dan meminta anak laki-laki itu mengeluarkan pilnya terlebih dahulu. Di bawah pandangan semua orang, roti itu mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya dan membukanya. Aroma obat yang kuat tercium. Bahkan mereka yang berada di dekatnya pun merasa segar setelah mencium wangi obat ini. "Apa? Pil obat macam apa ini?" "Pil peremajaan hebat cahaya emas tingkat roh. Itu suatu kebetulan. Bun juga telah menyempurnakan pil peremajaan besar cahaya emas tingkat roh ini sebelumnya. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, itu lebih baik daripada pil peremajaan besar cahaya emas dari Sekte Tabib Ajaib." Niat buruk apa yang mungkin dimiliki Bun? Dia ingin membuktikan bahwa pil peremajaan cahaya emas dari Sekte Tabib Ajaib memang berjamur dan tidak dapat dimakan. Bukan hanya tidak efektif, tapi juga menyebabkan diare. Bab 622, menggunakan kata-kata untuk menghina Mo Beiyuan. Tatapan semua orang tertarik oleh pil obat harum di tangan Pak kecil itu.
Keduanya adalah pil peremajaan hebat cahaya emas tingkat roh, tetapi hanya dari kelihatannya, yang satu jauh lebih buruk, sama sekali tidak terlihat seperti jenis pil yang sama. Pil dari Sekte Dokter Ajaib telah ada di sana selama bertahun-tahun. Kering dan kempes, dan ada beberapa bintik putih pada pil berwarna coklat tua. Kemudian, mereka melihat pil yang dituangkan oleh Pak kecil itu dari botol porselen kecil. Bentuknya bulat dan berkilau tanpa kotoran. Yang terpenting, aroma pil obat itu sangat berbeda. Pil di tangan Pak kecil itu mengeluarkan aroma obat yang menyegarkan. Aroma obat itu membuat seseorang merasa rileks dan segar. Namun, pil obat dari Sekte Dokter Ajaib itu telah melewati tangan banyak orang setelah bertahun-tahun. Aroma obat sudah lama hilang, dan bahkan sekarang, masih ada bau jamur yang aneh. Tidak apa-apa jika tidak ada perbandingan sebelumnya. Sekarang, ketika membandingkan kedua sisi, bahkan mereka yang tidak tahu apa-apa pun bisa membedakan siapa yang baik dan siapa yang jahat. Terlepas dari apakah pil dari Sekte Tabib Ajaib telah kehilangan khasiat obatnya atau menjadi berjamur, pil tersebut telah hilang. Xuan Ling belum pernah berbicara sebelumnya dan hanya mengamati Yun Ran dan putranya dalam diam. Dia tahu bahwa ibu dan putranya tidaklah sederhana, tetapi ketika anak kecil itu mengeluarkan pil tingkat roh, ekspresi Xuan Ling masih sedikit berhenti. Dia telah meremehkan ibu dan putranya. Bibir tipisnya, yang lebih cerah dari bibir orang biasa, bergerak. Dia menutupi sudut mulutnya dengan sapu tangan dan batuk pelan beberapa kali. Tampaknya semua orang dapat melihat bahwa pada babak ini, tuan muda dari Sekte Dokter Hantu menang. Setelah mengumumkan hasilnya, Bun segera menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ibuku belum berkompetisi." Di bawah desakan Bunnya, Yun Ran hanya bisa mengeluarkan botol porselen kecil dari cincin penyimpanannya. Kalau begitu, yang ini. Bun mengetahui kemampuannya dalam memurnikan pil, jadi tidak mungkin Yun Ran dengan sengaja kalah darinya. Berdasarkan pemahamannya terhadap Bunnya, jika dia menang dalam keadaan seperti itu, Pak kecil itu juga tidak akan senang. Pil yang dikeluarkan Yun Ran tentu saja tidak biasa. Keduanya adalah spirit grade, tetapi levelnya berbeda. Pil peremajaan besar cahaya emas adalah pil tingkat roh tingkat menengah. Pil sumsum emas yang dikeluarkan Yun Ran adalah pil kelas atas. Pil emas itu bulat dan berkilau. Mata para alkemis terbuka lebar. Mereka sepertinya bisa melihat lingkaran kuning samar di pil. Ramuan roh kelas atas. Ini mungkin satu-satunya di dunia. Betapa berharganya ini. Saya bisa mati tanpa penyesalan setelah melihat pil obat hari ini. Salah satu dari mereka begitu gelisah hingga berteriak 2 kali sebelum pingsan. Yun Ran ingin mengatakan bahwa itu tidak perlu. Dia masih memiliki banyak pil dengan level yang sama di cincin penyimpanannya. Lupakan saja, dia tidak akan menggunakannya untuk menakut-nakuti mereka. Dia tidak ingin menakuti beberapa orang lagi hingga pingsan. Dari mana kamu dan ibumu mendapatkan pil ini? Mo Beiyuan pasti menggunakan beberapa metode tidak terhormat untuk mendapatkannya. Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib ingin mendapatkan kembali martabatnya dengan paksa. Dengan kepribadian Yun Ran yang protektif, bisakah dia membuatnya mengkritik Mo Beiyuan? Dia mencibir dan menatapnya dengan tatapan mematikan. Metode apa yang tidak terhormat? Beritahu saya tidak kekurangan waktu ini. Tentu saja itu dicuri dari makam beberapa master dan grandmaster alkemis. Sudut mata Yun Ran yang berair sedikit terangkat saat dia mendekatinya. Langkahnya dipenuhi dengan permusuhan yang menakutkan. Kamu sudah sangat tua, bukankah hidup yang baik itu baik? Bab 623, Taruhan Besar. Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib bertemu dengan sepasang mata yang dipenuhi dengan permusuhan dan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Apakah kamu marah karena malu karena kepalaku tepat dan ingin membungkamku? Ada banyak sekali orang di aula ini. Bisakah kamu membunuh mereka semua? Wajah Yun Ran menjadi gelap, dan matanya yang indah menjadi gelap. Dia benar-benar ingin membunuh makhluk lama di depannya. Namun, ia tak ingin mengotori tangan dan mata kedua anaknya. Bagaimana jika tidak? Bibir merah muda Yun Ran melengkung, dan senyuman di matanya terasa dingin. Dia jarang menunjukkan ekspresi seperti itu. Hanya mereka yang mengenalnya yang tahu apa arti senyumannya. Mo Beiyuan tahu bahwa dia marah. Apa yang tidak? Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib memiliki firasat. Sebagai tetua terhormat dari Sekte Tabib Ajaib,
Anda harus tahu bahwa Anda harus memberikan bukti untuk semuanya. Tapi karena Anda sudah bertanya, Anda pasti memutuskan bahwa pil saya datang dengan tidak terhormat. Suara Yunran tenang dan tanpa emosi. Lalu jika saya dapat membuktikan bahwa pil ini tidak diperoleh melalui cara yang tidak terhormat, apakah Anda akan bertanggung jawab atas perkataan Anda? Anda tidak boleh membiarkan kami berpikir bahwa apa yang Anda katakan tadi adalah omong kosong. Bukankah begitu? Gadis kecil itu mengenakan gaun putih saat dia berdiri di tengah aula. Suaranya dingin, dan matanya yang hitam pekat dan dalam memunculkan sedikit rasa dingin yang acuh tak acuh. Itu hanya beberapa kata, tapi membuat orang bergidik. Penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib selalu menjadi eksistensi yang dihormati di antara para alkemis dari 5 negara. Sekarang dia dipaksa sejauh ini oleh kata-kata gadis kecil itu, bagaimana ekspresinya bisa bagus. Jangan melangkah terlalu jauh, gadis kecil. Mata Yunran gelap dan sedikit tidak sabar. Hentikan omong kosong itu. Saya bertanya kepada Anda, apakah Anda berani bertaruh dengan saya? Taruhan apa? Jika ramuanku berasal dari sumber yang tepat, kamu akan mematahkan kedua tanganmu di depan banyak orang dan mengakui bahwa kamu adalah sampah. Sejak saat itu, Anda tidak akan pernah memurnikan ramuan lagi. Jika saya tidak bisa membuktikannya, saya juga akan melumpuhkan kedua tangan saya dan segera membubarkan Sekte Dokter Hantu. Apakah kamu berani? Yunran menjadi tenang. Jarang sekali dia bersikap impulsif, tapi kali ini, dia benar-benar marah. Tidak apa-apa jika orang-orang ini tidak percaya bahwa dia dan Bun memiliki kemampuan untuk memurnikan pil roh, tetapi mereka harus menggunakan masalah ini untuk memfitnah karakter Mo Beiyuan. Mereka benar-benar telah menginjak skala kebalikannya. Feng Chen awalnya berencana untuk menonton pertunjukan itu, tetapi dia tidak menyangka Yunran dan orang-orang dari Sekte Dokter Ajaib akan saling berhadapan secara langsung. Dan dia harus membuat taruhan yang besar. Bagaimanapun, ini adalah majikannya sebelumnya. Feng Chen tidak ingin melihat tangannya lumpuh dan menghabiskan sisa hidupnya dalam keadaan menyedihkan. Dia berdiri dan dengan ramah menasihati, kamu sebaiknya meminta maaf dan menghentikan taruhan ini. Karena Feng Chen tahu bahwa Yunran pasti akan memenangkan taruhan ini. Namun, sebagai tetua dari Sekte Tabib Ajaib, bagaimana dia bisa merendahkan dirinya dan mengakui kesalahannya kepada seorang wanita di depan banyak orang? Ini bukan tempat bagi pengkhianat sepertimu untuk berbicara. Feng Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Orang ini tidak tahu siapa yang dia provokasi. Yunran bukanlah wanita muda yang lembut dan mudah diintimidasi. Di aula, diskusi tidak pernah berhenti. Master Sekte Dokter Hantu ini benar-benar kejam. Tapi dari maksud perkataannya, dia harusnya yakin kalau dia bisa menang, itu sebabnya dia berani bertaruh sebanyak itu. Bukankah penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib mengatakan bahwa pilnya tidak terhormat? Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa sekarang? Dibandingkan dengan sifat takut-takut dari Sekte Dokter Ajaib, gaya Sekte Dokter Hantu lebih terbuka. Bab 624, alasan bodoh apa ini? Penatua ketiga sedang dipanggang di atas api, tetapi dia tidak bisa mundur sama sekali. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa pil obat kemungkinan besar dibuat oleh anak yang sangat berbakat itu. Namun, dia tidak mau mengakui bahwa anak kecil itu memiliki bakat yang luar biasa. Karena cemburu, dia mengucapkan kata-kata itu di saat yang panas. Sekarang, mustahil untuk menarik kembali apa yang telah dia katakan. Jika dia meminta maaf sekarang, reputasinya selama bertahun-tahun akan hancur. Namun, jika dia tidak meminta maaf dan berjudi dengan wanita ini pasti akan membiarkan anak kecil itu langsung memurnikan pil untuk membuktikan asal-muasal pil tersebut. Pada saat itu, dia tidak hanya akan kehilangan muka, tetapi dia juga harus melumpuhkan tangannya. Tidak peduli pilihan apa yang dia buat, tidak ada hasil yang baik. Sekarang, dia hanya bisa berpura-pura bodoh dan tidak menyetujui taruhan wanita itu. Aku sudah tua, jadi aku tidak akan menurunkan diriku ke level junior sepertimu. Mari kita lupakan masalah hari ini. Yunran mengerucutkan bibir merah mudanya dan matanya yang dingin menjadi gelap. Lupakan, masalah ini tidak bisa diselesaikan. Lagi pula, kesabarannya sudah habis. Sekarang, kamu hanya punya dua pilihan. 1. Anda bertaruh dengan saya. Ayo bertaruh sesuai dengan apa yang kami katakan sebelumnya. Kedua,
Aku akan melumpuhkan tanganmu sekarang dan masalah ini akan selesai. Setelah mengatakan itu, Yunran melihat ke arah Mo Beiyuan. Mo Beiyuan, bawa Sweetie Cake keluar untuk bermain. Tidak cocok bagi seorang anak untuk tinggal di sini. Feng Chen mengerti ketika mendengar ini. Dia akan mengirim Sweetie Cake pergi dan bersiap menyerang. Mo Beiyuan meliriknya dan mengangguk sebelum membawa Sweetie Cake keluar dari aula. Pak kecil itu melebarkan mata hitamnya yang besar, sama sekali tidak menyadari apa yang telah terjadi. Dia bahkan bertanya dengan suara kekanak-kanakan, "Ayah, mengapa ayah mengajak Sweetie Cake bermain?" Mo Beiyuan tidak bisa memberitahunya secara langsung bahwa itu karena ibunya ingin melumpuhkan tangan orang lain. Dia takut membuatnya takut. Dia memikirkan alasan lain untuk membujuk pak kecil itu. Ada terlalu banyak orang di aula. Kamu akan menakuti monyet itu. Monyet surgawi spiritual tercengang. Siapa yang takut? Siapa yang takut? Alasan buruk macam apa ini? Saat hendak menyaksikan bagian menarik dari pertunjukan tersebut, pak kecil itu meraih ekornya dan menariknya keluar. Namun, pak kecil ini sebenarnya mempercayai omong kosong orang ini. Dia mengulurkan tangan kecilnya dan menepuk kepalanya. Bang Bang, apakah Bang Bang takut pada banyak orang? Jangan takut, sayang akan melindungimu. Monyet surgawi spiritual ingin membalas, tetapi pria itu memelototinya dengan mata anehnya. Ia dengan patuh menutup mulutnya. Mengapa mata manusia begitu menakutkan? Di aula, Yunran juga berencana mengakhiri pertempuran dengan cepat. Mo Beiyuan baru saja membawa Little Sweetie Cake keluar ketika Yunran mengeluarkan pedangnya dari cincin penyimpanannya. Sebelum ada yang menyadari bahwa dia akan bergerak, dia terbang menuju tetua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib dengan pedangnya. Gerakannya terlalu cepat, bahkan penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib pun tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, dia merasakan sakit yang luar biasa di pergelangan tangan kanannya. Dia mengangkat tangannya yang lain untuk memblokir serangan Yunran, tapi tebasan kedua Yunran ditujukan ke pergelangan tangannya yang kedua. Yunran tidak mengambil nyawanya. Dia bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan dan hanya melumpuhkan kedua tangannya dengan dua tebasan. Lengan tetua ketiga terkulai ke bawah, dan darah mengalir dari pergelangan tangannya. Jelas sekali tendonnya telah putus. Ketika murid-murid dari Sekte Tabib Ajaib melihat tangan tetua ketiga lumpuh, mereka semua mengelilinginya, namun tak seorang pun berani menyerang Yun. Berlari. Bab 625, jelas buruk dan bodoh. Xuan Ling duduk dengan tenang, tatapannya menyapu wanita itu. Dia awalnya mengira wanita ini hanya memiliki penampilan yang menakjubkan, tapi dia tidak menyangka wanita ini begitu kejam. Pantas saja orang itu menyukainya dan memberinya perintah untuk memikirkan cara menangkap wanita ini. Tangan Xuan Ling di kakinya perlahan menegang. Jika dia bisa mengirimkan wanita ini kepada orang itu, dia bisa memohon kepada orang itu untuk memberinya tubuh baru. Dia bisa menyingkirkan tubuh tidak lengkap yang menjijikkan ini dan memperoleh kelahiran kembali yang sebenarnya. Yunran merasakan tatapan yang tidak biasa padanya, membuatnya tidak nyaman. Dia berpikir bahwa mereka berasal dari Sekte Dokter Ajaib, tetapi setelah memindai area tersebut, dia menyadari bahwa mereka bukan. Pada akhirnya, dia bertemu dengan mata Xuan Ling yang tersenyum. Kali ini, senyuman tuan muda berjubah hitam itu tidak palsu, tapi menyeramkan dan aneh. Yunran sudah merasakan ada yang tidak beres dengan orang ini. Sekarang, dia semakin merasa ada yang tidak beres dengan dirinya. Dia harus memberitahu Mo Beiyuan ketika dia kembali dan membiarkannya berjaga-jaga. Yunran mengalihkan pandangannya dan memegang tangan bunnya. Dia melirik dengan acuh tak acuh pada sekelompok orang di sekitar Sekte Dokter Ajaib. Karena dia telah bergerak, itu berarti dia tidak menganggap serius orang-orang ini sama sekali. Para murid dari Sekte Tabib Ajaib tidak berani mengambil tindakan gegabah. Mereka hanya mengungkapkan kemarahannya dengan kata-kata. Wanita, kenapa kamu begitu kejam? Jadi bagaimana jika tetua ketiga mengatakan sesuatu yang salah? Dia baru saja mengatakannya. Dia tidak menyakiti siapapun. Sudut mulut Yunran berubah menjadi senyuman mengejek, dan matanya menjadi sedikit dingin. Apakah dia baru saja mengatakannya? Hal lama ini jelas buruk dan bodoh. Dia ingin menggunakan statusnya sebagai tetua dari Sekte Dokter Ajaib untuk memulihkan martabatnya secara paksa setelah kalah dan memfitnah orang lain. Jika saya membiarkannya hari ini, tidak lama kemudian, akan tersebar berita bahwa Kaisar Benua Timur, Mo Beiyuan,
adalah orang yang berkepala dingin dan kejam. Untuk menyayangi seorang wanita, dia menggali kuburan orang dan mengambil pil obat mereka. Bagaimana dia bisa membiarkan Mo Beiyuan menanggung keburukan yang tidak menyenangkan? Begitu Yunran mengatakan ini, para murid dari Sekte Dokter Ajaib semuanya terdiam. Meski begitu, mereka sama sekali tidak berdaya. Bagaimana mereka bisa menekan iblis wanita ini? Banyak suara dukungan untuk Yunran muncul di tempat kejadian. Mereka awalnya memiliki pemikiran yang sama dengan murid-murid Miracle Piscian Sect. Melihat tangan tetua ketiga yang berdarah, mereka juga merasa bahwa wanita ini terlalu kejam. Pada saat ini, ketika mereka memikirkannya dengan hati-hati, tetua ketiga layak mendapatkannya. Masalah ini memang dimulai oleh penatua ketiga dari Dokter Ajaib. Sekte. Petik 2. Jadi bagaimana jika dia kalah? Dia tidak memiliki bukti apapun, namun dia bersikeras mengatakan bahwa asal-muasal pil obat mereka tidak terhormat dan dicuri dari kubur. Bukankah ini sengaja merusak reputasi mereka? Saya pikir itu mungkin. Pil-pil dari Sekte Dokter Ajaib mereka digali dari kuburan leluhur mereka. Di babak pertama kompetisi, tidak ada ketegangan. Yunran tentu saja menang. Reputasi Sekte Dokter Hantu juga menyebar di kalangan alkemis. Untuk bisa mengeluarkan begitu banyak pil roh, itu pasti tidak sederhana. Mungkin ada beberapa formula pil dan teknik pemurnian pil yang diberikan kepada pihak luar. Kita harus tahu apakah itu alkimia atau formula pil, semuanya dikejar oleh para alkemis. Di belakang Sekte Dokter Hantu terdapat pilar pendukung yang besar, Mo Beiyuan. Dia pasti akan tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, banyak orang yang mempunyai ide untuk bergabung dengan Sekte Dokter Hantu. Feng Chen akhirnya merasakan perasaan, kamu mengabaikanku hari ini, tapi besok, aku akan memastikan kamu keluar dari jangkauanku. Kamu ingin bergabung dengan Sekte Dokter Hantu. Maaf, tapi hantu kami. Sekte Dokter tidak menerima murid begitu saja. Bab 626, menemani sanggulnya bermain. Yunran sangat tenang dengan popularitas tiba-tiba dari Sekte Dokter Hantu. Terserah kamu mau menerimanya atau tidak. Sedangkan untuk menerima murid, Feng Chen dan Huo Chanyi bisa mengatasinya. Feng Chen telah mempelajari pelajarannya dari sebelumnya, jadi dia tidak akan menerima murid secara sembarangan sekarang. Jika sekte lain memiliki aturan sekte, apakah Sekte Dokter Hantu kita perlu menetapkan beberapa aturan sekte dan persyaratan untuk menerima murid? Yunran menopang dagunya dengan tangannya dan merenung. Kamu benar. Benar-benar tidak mungkin ada aturan. Jika mereka keluar dan melakukan sesuatu yang memalukan, saya, sebagai Master Sekte, saya juga akan merasa malu. Aturan harus ditetapkan. Yunran memiliki seperangkat aturan yang cukup lengkap di hatinya. Itu adalah seperangkat aturan dari markas yang dia kuasai selama kiamat. Sekarang setelah dia mengeluarkannya, dia telah membuat penyesuaian dan modifikasi sesuai dengan situasi sebenarnya di 5 negara. Dia telah menyusun seperangkat aturan baru. Feng Chen terus mengangguk. Dia terutama menyukai kata-kata Yunran, jika kamu ingin memasuki Sekte Dokter Hantu, biarkan mereka menjadi manusia terlebih dahulu sebelum mengetahui apa itu dokter. Ia juga merasa bahwa kualitas karakter seseorang lebih penting daripada keterampilan medisnya. Jika tidak, sekte yang mereka dirikan mungkin akan menjadi Sekte Dokter Ajaib kedua. Berbicara tentang Sekte Dokter Ajaib, Feng Chen menghela nafas berat. Mantan sekte medis nomor 1 di 5 negara perlahan-lahan menurun. Tangan tetua ketiga sudah cacat. Bahkan jika dia menyambungkan kembali meridiannya yang rusak, dia bahkan tidak bisa mengangkat pedangnya. Dia sudah hampir menjadi cacat. Murid-murid yang tersisa dari Sekte Dokter Ajaib sekarang ketakutan. Yunran dan yang lainnya. Raja hantu di belakang wanita itu sudah tidak bisa dianggap enteng. Siapa yang tahu bahwa wanita ini bukanlah orang suci? Mereka hanya tidak ingin terus berada di konferensi alkimia untuk melaksanakan putaran kedua kompetisi dan mempermalukan diri mereka sendiri. Tetua ketiga, lukamu sangat serius sekarang. Mengapa kamu tidak kembali ke Sekte Dokter Ajaib dulu? Itu benar, Sekte Dokter Hantu bahkan dapat memproduksi pil obat tingkat roh. Saya khawatir kami tidak akan memiliki peluang di babak kedua. Mereka mungkin juga mencari alasan untuk berhenti bersaing sekarang. Itu lebih baik daripada ditampar mukanya. Penatua ketiga memiliki kebencian di dalam hatinya, tetapi dia saat ini adalah seorang yang cacat,
jadi dia sama sekali tidak dapat menunjukkan bahwa murid-murid di depannya ini memiliki kemampuan untuk membalaskan dendamnya. Dia hanya bisa menekan kebenciannya dan pergi bersama anak buahnya dalam semalam. Baru ketika Yunran tiba di aula keesokan harinya, dia mengetahui bahwa orang-orang dari Sekte Dokter Ajaib telah menyerah pada putaran kedua kompetisi. Ketika orang-orang yang tersisa melihat bahwa Sekte Dokter Ajaib telah ditakuti, mereka tidak ingin kehilangan muka. Satu demi satu, orang-orang mengundurkan diri dari kompetisi. Pada akhirnya, ada kurang dari 30 alkemis yang memutuskan untuk berpartisipasi dalam kompetisi putaran kedua. Selama kompetisi, Yunran tidak mengeluarkan kuali mistik Nong Xuan. Sebaliknya, dia menggunakan tungku pil biasa seperti orang lain. Feng Chen tidak bisa mengerti. Dia bertanya kepada Mo Beiyuan dengan lembut, mengapa Sister Yunran tidak mengeluarkan kuali mistik Nong Xuan. Mo Beiyuan meliriknya dan berkata dengan suara rendah dengan sedikit rasa bangga. Karena dia tidak membutuhkannya. Dengan bakatnya, dia bisa menang bahkan tanpa bantuan mistik Nong Xuan Cauldron. Selain itu, dengan pemahaman Mo Beiyuan tentang dirinya, dia mungkin tidak ingin menghadapi lebih banyak masalah. Begitu dia mengeluarkan kuali mistik Nong Xuan, bahkan jika dia menang, akan ada orang yang akan mengatakan bahwa dia menang dengan bantuan kuali mistik Nong Xuan. Kalau begitu, dia sebaiknya menggunakan kuali obat biasa untuk berkompetisi sejak awal. Yunran tidak menghargai konferensi alkimia ini sejak awal. Dia di sini untuk bermain dengan Bunnya. Bab 627, apakah gadis ini manusia? Bun juga sangat tenang. Dia dengan terampil mengeluarkan ramuan obat dari cincin penyimpanannya. Setelah mengolah bahan obat dan meramu bahan obat, ia memasukkannya ke dalam tungku pil sesuai langkahnya. Ketika dia mengeluarkan ramuan obat, orang lain yang berpartisipasi dalam kompetisi tahu bahwa mereka pasti akan kalah. Benda apa saja yang dimiliki anak kecil itu? Tampaknya itu adalah tumbuhan tingkat roh. Dia berencana untuk langsung memurnikan pil roh. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak ramuan roh? Untungnya, penatua ketiga dari Sekte Dokter Ajaib tidak ada di sini. Kalau tidak, dia mungkin akan marah sampai mati. Saat semua orang menatap Bun dengan ekspresi iri dan cemburu, mereka melihat Yunran mengeluarkan karung kecil, kasar, berwarna kaki dari cincin penyimpanannya. Dia membuka tas tali rami yang digunakan untuk menutup karung kecil itu, memperlihatkan ramuan obat tingkat roh yang menumpuk di dalamnya. Mereka mengira putranya sudah cukup mengesankan. Siapa sangka ibu ini malah lebih menakutkan. Dia sebenarnya menggunakan karung compang camping untuk menyimpan tanaman obat yang sangat berharga. Seberapa kokohkah fondasi Sekte Dokter Hantu? Ramuan obat tingkat roh ini bukanlah sesuatu yang bisa digali dengan menggali kuburan. Ketika pil tingkat roh segar diproduksi dan dipajang di depan semua orang sudah yakin. Berdasarkan levelnya, Yunran dan Bun membuat kedua pil tingkat roh. Kualitasnya serupa, tetapi yang membedakan adalah efek pilnya. Pada akhirnya, semua juri dengan suara bulat sepakat bahwa kemampuan mereka berdua telah lama melampaui level seorang master alkemis. Mereka tidak perlu bergantung pada konferensi alkimia untuk membuktikan kekuatan mereka. Tidak perlu memutuskan siapa yang lebih baik. Tapi Bun tahu betul bahwa bakat ibunya di bidang alkimia lebih baik daripada bakat ibunya. Anda salah. Ibuku lebih baik dariku. Saya membutuhkan waktu setengah tahun untuk menyempurnakannya. Pil tingkat roh, tapi ibuku hanya butuh 3 hari untuk memperbaikinya. 3 hari. Bakat macam apa yang menantang surga ini? Yunran ditatap oleh sekelompok orang ini untuk waktu yang lama dengan tatapan yang mengatakan, apakah gadis ini bahkan manusia? Dia menyentuh ujung hidungnya tanpa daya. Kepribadian serius putranya benar-benar mirip dengan ayahnya. Baiklah, maka dia akan menjadi nomor 1. Xuan Ling pulih dari keterkejutannya. Dia tidak menyangka wanita ini mampu memurnikan pil obat tingkat roh hanya dalam 3 hari. Mereka berdua adalah alkemis, dan Xuan Ling iri dengan bakat wanita ini. Sebagai seorang pria, ia iri dengan penampilan wanita tersebut. Jika orang itu tidak secara spesifik menanyakan wanita ini, dia mungkin akan membunuhnya, mengupas kulitnya, dan mengganti wajahnya dengan wajahnya. Dengan cara ini, ketika dia berpura-pura menjadi seorang wanita, para pria itu tidak akan menganggapnya menjijikkan. Sebaliknya, mereka akan tergila-gila padanya. Xuan Ling mengalihkan pandangannya ke pria di samping wanita itu.
Tangan tegas pria itu bergerak ke atas dan ke bawah pinggang wanita. Bibir tipisnya sedikit melengkung, dan matanya dipenuhi cinta. Pria itu memiliki wajah yang sangat tampan, dan matanya yang aneh sepertinya mampu menyedot jiwa seseorang. Selain wajah itu, ada juga aura dingin yang terpancar dari sekujur tubuhnya. Dia seperti binatang buas yang membuat orang ingin menaklukkannya. Hari itu, Xuan Ling hanya meliriknya dan dia bisa memimpikannya setiap malam. Dalam mimpinya, dia telah menyingkirkan tubuh lumpuh ini dan berubah menjadi wanita cantik. Dia bersandar ke pelukan pria itu dan meringkuk bersamanya. Yun Ran merasakan tatapan tidak nyaman itu lagi dan berbalik untuk melihat sekeliling. Pada akhirnya, dia mengunci ke arah tuan muda berpakaian hitam. Melalui kerumunan, dia bertemu dengan tatapan orang itu. Orang itu tidak sedang menatapnya, tapi pada Mo Bei Yuan. Yun Ran tidak menyukainya. Bab 628, berapa banyak kuali harta karun yang kamu tinggalkan saat itu? Untungnya, konferensi alkimia telah berakhir dan mereka akan segera berangkat. Sekalipun ada yang salah dengan otak tuan muda ini, itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Xuan Ling tidak panik meski ketahuan sedang mengintip. Sebaliknya, dia perlahan mengalihkan pandangannya. Selanjutnya, dia harus melaksanakan rencananya. Ini juga merupakan tujuan sebenarnya dari konferensi alkimia. Selama rencananya berhasil, dia bisa mendapatkan semua yang diinginkannya, termasuk pria yang menghantui mimpinya. Hari ini, saya punya kabar baik lagi untuk diumumkan. Saya telah menemukan kuali mistik Xuan Nong yang ditinggalkan oleh leluhur Xuan Nong. Saya ingin mengundang semua alkemis untuk melihatnya bersama. Saat dia berbicara, dia meminta seseorang untuk membawa kuali Xuan Nong mistik ke aula. Feng Chen dan Huo Chanyi saling memandang dengan bingung. Tunggu, apa yang terjadi? Bukankah kuali obat berharga leluhur Xuan Nong bersama Suster Yun berlari? Mengapa Xuan Ling juga memilikinya? Berapa banyak kuali obat berharga yang ditinggalkan leluhur tua Xuan Nong di masa lalu? Bisakah dia juga mengambil satu dan memainkannya? Yun Ran juga cukup penasaran. Matanya yang jernih menatap kuali obat yang ditempatkan dengan hati-hati di aula. Bahan hitam khusus itu memang berbeda dengan kuali obat biasa. Tidak ada formasi pengumpulan roh yang terukir di sekitar kuali obat. Itu sangat mirip dengan kuali mistik Nong Xuan yang legendaris. Tapi menurut Yun Ran, benda ini pasti palsu. Dia hanya perlu melihat sekilas untuk mengetahui apakah itu asli atau palsu. Kuali mistik Nong Xuan terbuat dari batu surgawi khusus. Karena batu surgawi memiliki spirit ki-nya sendiri, begitu pula kuali obatnya. Namun, tidak ada sedikit pun energi spiritual di kuali obat palsu ini. Tepat setelah itu, Xuan Ling memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan bahan obat yang telah disiapkan ke dalam kuali obat untuk mulai memurnikan pil. Segera, aula itu dipenuhi dengan aroma obat. Yun Ran mengerutkan kening dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dia ingat ramuan obat yang ditempatkan di kuali obat, dan dia mengenali semua ramuan obat itu. Jika dia ingat dengan benar, ketika ramuan obat itu dicampur bersama, mustahil aroma obat yang begitu manis muncul. Apakah dia memasukkan bahan obat lain ke dalam kuali? Jika bukan itu masalahnya, lalu ada apa dengan wewangian obat ini? Yun Ran memikirkannya dan menatap tuan muda berbaju hitam. Dia memegang sapu tangan hijau dan menutup mulutnya, terbatuk pelan. Tidak ada yang istimewa dari ekspresinya. Ketika Yun Ran mengalihkan pandangannya, dia tiba-tiba melirik ke pintu dan jendela aula. Hal-hal kecil sebelumnya bergema di benaknya. Tuan muda berkulit hitam ini selalu terlihat lemah. Dia mengenakan pakaian yang lebih tebal dari orang biasa, dan dia kurus serta berkulit putih. Dia terbatuk. Oleh karena itu, kemanapun dia pergi, dia akan meminta pintu dan jendela ditutup. Ia mengaku takut jatuh sakit karena masuk angin karena kondisi tubuhnya lemah. Bahkan saat ini, pintu dan jendela balai pemurnian obat tertutup rapat. Semua orang sudah lama menerima kenyataan bahwa tuan muda berbaju hitam itu lemah dan tidak bisa terkena angin. Mereka tidak merasa ada yang salah. Bahkan Yun Ran tidak menyadari ada yang salah dengan masalah ini. Tapi sekarang, jika wewangian obat yang tidak normal ini dihubungkan, akan ada masalah. Mo Bei Yuan, bawakan sweetie cake. Kami akan meninggalkan aula sekarang. Yun Ran mengangkat tangannya untuk menutupi mulut dan hidungnya dan mengambil roti di sampingnya. Dia juga menelepon Feng Chen dan Huo Chanyi. Namun,
dia masih terlambat satu langkah. Begitu dia berdiri, dia merasakan gelombang pusing. Tepat setelah itu, anggota tubuhnya mulai lemas. Dia tidak bisa mengerahkan kekuatan apapun saat memeluk Bun, dan dia hampir menjatuhkannya. Untung saja saat terjatuh, dia melindungi Bun dengan erat. Bab 629, Ibu, kue manis akan enak. Mo Beiyuan juga menyadari ada yang tidak beres dengan tubuhnya. Dia ingin mengumpulkan energi spiritualnya dan membawa Little Sweetie Cake keluar aula. Namun, saat ini, tubuhnya tidak dapat mengumpulkan energi spiritual sama sekali. Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk melindungi Pak kecil di pelukannya. Dia membujuknya dengan lembut, kue manis, jadilah baik dan tetaplah dalam pelukan ayah. Jangan takut. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka berdua telah ditipu. Tentu saja, tidak perlu menyebutkan yang lain. Feng Chen dan Huo Chanyi berdiri satu demi satu dan jatuh ke tanah. Dalam sekejap mata, sejumlah besar orang yang berdiri di aula terjatuh. Yun Ran dan yang lainnya masih baik-baik saja. Setidaknya pikiran mereka masih jernih. Yang lainnya berada dalam kondisi yang jauh lebih buruk daripada mereka. Beberapa dari mereka tidak dapat berbicara dengan baik, dan beberapa dari mereka sudah berhalusinasi. Mulut mereka berbusa dan berteriak dengan gila. Apa yang sedang terjadi? Mengapa saya tidak memiliki kekuatan di tubuh saya? Saya juga. Saya sangat pusing. Membantu. Membantu. Ular. Saya melihat seekor ular hitam besar. Itu datang. Itu datang. Ketika Feng Chen dipanggil pergi oleh Yun Ran, dia tahu sesuatu telah terjadi. Tanpa diduga, mereka, sekelompok ahli yang bermain-main dengan racun, semuanya dikalahkan. Itu terlalu memalukan. Yang lebih memalukan lagi adalah mereka masih tidak tahu bagaimana mereka bisa terjatuh. Fiu, Feng Chen bersandar di pilar dan menarik napas dalam-dalam untuk mengatur pernapasannya. Saudari Yun Ran, apakah kamu menemukan sesuatu? Yun Ran mengerutkan kening. Tidak bisakah kamu mencium baunya? Apakah ada yang salah dengan aroma obat yang berasal dari tungku pil? Aroma obat di tungku pil. Ketika Feng Chen mendengar ini, dia menarik napas dalam-dalam dan menikmatinya dengan hati-hati. Yun Ran terdiam. Dia sudah mengatakan bahwa ada yang salah dengan wewangian obatnya. Mengapa Feng Chen masih menarik napas dalam-dalam? Apakah dia bodoh? Masalahnya adalah orang bodoh ini tidak tahu apa yang salah dengan wewangian obat bahkan setelah menarik napas dalam-dalam. Di sisi lain, otak kecil Bun miliknya yang cerdas dapat melihatnya dengan mudah. Tidak mungkin ramuan obat yang mereka masukkan menghasilkan aroma seperti itu ketika dimurnikan. Masalahnya terletak pada tungku pil. Yun Ran mengangguk. Itu benar. Tungku pil tidak memurnikan pil apapun, tetapi mengeluarkan kabut beracun. Pintu dan jendela aula ditutup, dan kabut beracun tidak dapat disebarkan, jadi kami semua menyukainya. Saat Yun Ran berbicara, dia menopang dirinya di atas lengannya dan menggerakkan jari-jarinya, ingin membuka cincin penyimpanan. Ada penawar racun di cincin penyimpanannya. Tidak peduli apa, dia harus meminumnya terlebih dahulu dan melihat apakah dia bisa menyembuhkan racun kabut. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak bisa membuka cincin penyimpanan sama sekali. Jika dia bahkan tidak bisa membuka cincin penyimpanan, kabut beracun ini mungkin tidak sederhana. Bun juga terkena pukulannya. Sekarang, dia berbaring di samping kaki Yun Ran dan wajahnya tegang. Karena dia berusaha sekuat tenaga untuk bangun, tetesan keringat muncul di dahinya. Yun Ran baik-baik saja saat ini, tapi dia mengkhawatirkan kedua anaknya. Dia mengangkat lengannya yang kaku dan dengan lembut membelai punggung tangan kecil Bun dengan jarinya. Tidak apa-apa, ibu akan memikirkan caranya. Setelah menghibur Bun, Yun Ran berusaha berbalik untuk memeriksa situasi dengan Mo Beiyuan dan Sweetie Cake. Namun kondisi tubuhnya tidak memungkinkan untuk melakukan hal tersebut. Tubuhnya sudah mulai kaku dan bahkan tidak bisa berbalik dengan mudah. Mo Beiyuan, apakah kamu dan Sweetie Cake baik-baik saja? Mo Beiyuan, yang berada di belakangnya, menjawab dengan suara serak, saya baik-baik saja. Kue manis ada di tanganku. Ketika Pak kecil itu mendengar suaranya, ia menjawab dengan suara kekanak-kanakan, kue manis baik-baik saja. Saya baik-baik saja. Takut dia ketakutan, Yun Ran dengan lembut menghiburnya lagi. Kue manis, jadilah baik. Tetaplah dalam pelukan ayah dengan patuh dan jangan bergerak. Jalan, Bu, kue manis pasti enak.
Setelah Yunran menghibur kedua bocah kecil itu, dia mendengar suara kursi roda berputar. Dia mengangkat matanya yang berair dan menatap tatapan Xuanling. Melihat dia dan Mo Beiyuan jatuh, Xuanling tahu bahwa rencananya akhirnya berhasil. Dia meminta seseorang untuk mendorong kursi roda ke arah mereka. Matanya tertuju pada mereka, saat dia menikmati kenikmatan mangsanya yang berjuang di depannya. Bab 630, orang ini mesum. Apakah kalian terkejut? Tidak apa-apa. Tidaklah memalukan untuk ditentang olehku. Suara Xuanling lebih lembut dari sebelumnya. Dengan itu, dia tersenyum muram pada Yunran. Alis dingin Yunran menyatu, dan suaranya dingin. Mengapa kamu menghabiskan begitu banyak upaya untuk membuat rencana melawan kami? Tanpa diduga, tatapan Xuanling melewatinya dan menatap Mo Beiyuan di belakangnya. Saya secara alami melakukan ini untuk pria tampan di belakang Anda. Lagi pula, ada seseorang yang selalu menginginkanmu, jadi aku akan menawarkanmu padanya. Mata Yunran menjadi gelap dan bulu matanya sedikit terkulai. Target Xuanling adalah dia dan Mo Beiyuan. Yunran bisa mengerti. Namun, Yunran tidak mengerti mengapa dia meninggalkan Mo Beiyuan dan menyerahkannya. Apa maksudmu dengan meninggalkan Mo Beiyuan? Dia tidak punya dendam padamu, kan? Xuanling tidak berpura-pura lagi. Dia mengambil sapu tangan dan menutupi sudut mulutnya. Dia tersenyum genit. Gadis kecil, bagaimana menurutmu? Menurutmu mengapa aku menahannya? Tentu saja, itu untuk melakukan apa yang kalian berdua lakukan. Alis halus Yunran semakin erat, muak dengan kata-katanya. Jadi orang ini mesum. Intuisi sebelumnya benar. Pantas saja dia terus memandang Mo Beiyuan seperti itu. Ternyata dia mengincar Mo Beiyuan. Mata Feng Chen dan Huo Chanyi membelalak saat mendengar ini. Jika tuan muda berjubah hitam ini menyukai Yunran dan membuat rencana seperti itu, mereka bisa mengerti. Namun, sangat sulit bagi mereka untuk memahami mengapa dia menyukai Mo Beiyuan dan menyebabkan hal seperti itu. Setelah tuan muda berbaju hitam selesai berbicara, dia memberi perintah kepada penjaga di belakangnya. Pergi dan kirim orang itu ke halamanku melalui jalan rahasia. Yunran terdiam. Yunran tidak pernah menyangka hal-hal akan berkembang hingga Mo Beiyuan akan direnggut. Dia bahkan tidak perlu menoleh ke belakang untuk mengetahui betapa jeleknya ekspresi Mo Beiyuan. Dia mungkin ingin membunuh seseorang sekarang. Apa yang harus dilakukan sekarang? Ketika mereka masuk, penjaga rahasia tetap berada di luar aula. Ada banyak aturan buruk dalam memurnikan obat, sehingga penjaga rahasia menjauh. Bahkan jika mereka berteriak, penjaga rahasia tidak akan bisa mendengarnya. Sekarang, dia hanya bisa meminta Sweetie Cake memanggil monyet kecil yang dia mainkan dan kemudian meminta monyet surgawi spiritual memanggil penjaga rahasia. Monyet itu dipelihara oleh energi spiritual langit dan bumi. Meski jaraknya sangat jauh, selama Sweetie Cake berteriak, ia akan mengikuti suaranya. Kue manis, dengarkan aku. Telur-telur buruk ini akan membawa pergi ayahmu. Bisakah Anda menelepon Bang Bang? Tanpa disangka-sangka, Pak kecil itu salah memahami maksud utama kata-katanya. Semua perhatiannya terfokus pada masalah penjahat besar yang ingin menangkap ayahnya. Bawa ayah pergi. Telur-telur besar yang jahat ini ingin membawa ayah pergi. Lalu Sweetie Cake akan menghajar mereka. Yunran terjebak antara tawa dan air mata. Tunggu, itu tidak benar. Secara logika, mereka semua telah ditipu. Belum lagi mereka tidak bisa bergerak, mereka bahkan tidak bisa menguasai auranya saat berbicara. Tapi kenapa suara Pak kecilnya begitu keras? Saat Yunran bertanya-tanya apa yang terjadi dengan paket kecilnya. Pak kecil itu bertanya lagi dengan suara kekanak-kanakan, "Ibu, kue manis, berhentilah bermain figur kayu. Anda harus menghajar telur besar yang jelek itu." Yunran berkata, "Patung kayu. Tunggu, apakah Pak kecilnya mengira mereka semua membeku di tempat dan sedang bermain-main dengannya? Apakah mereka berpura-pura tidak bergerak dengan figur kayu?" Belum lagi betapa terkejutnya Yunran, bahkan Mo Beiyuan baru saja menyadari sebuah masalah. Paket kecil di pelukannya tidak terpengaruh sama sekali.